Semua manusia yang terlahir kembali ke dunia ini terlahir dengan membawa 3 jenis penderitaan. 3 jenis penderitaan ini muncul terjadi dari 3 jenis realita kehidupan. Realita kehidupan yang pertama adalah bahwa setiap manusia memiliki realita wujud material, yaitu tubuh fisik. Realita wujud material manusia, yaitu tubuh fisik, memunculkan penderitaan situasional. Karena dengan adanya realita wujud material, yaitu tubuh fisik, maka secara mendasar kita memerlukan makanan, minuman, kesehatan, tempat tinggal, dan keamanan dari bahaya. Di zaman modern ini bahkan sudah menjadi jauh lebih rumit lagi, karena setiap bulan kita perlu membayar listrik, perlu membayar air, perlu membeli kuota internet, membayar cicilan motor, dan sangat banyak lagi. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengalami penderitaan situasional. Tidak ada satupun makhluk di alam samsara yang bisa bebas dari penderitaan situasional. Semua makhluk di alam samsara mengalami penderitaan situasional. Bahkan para guru di berbagai zaman, termasuk Guru Agung Buddha, setiap hari mengemis untuk mengatasi penderitaan situasional. Oleh sebab itu, kita berusaha untuk mengatasi penderitaan situasional. Kita sekolah, bekerja, membuka usaha, menjaga kesehatan, membangun rumah, menabung, dan sebagainya, atau apapun itu. Jika tidak demikian, maka gerak kehidupan kita sebagai manusia bisa menjadi amat sangat terbatas, penuh kesulitan, dan bahkan berbahaya. Akan tetapi, jangan menghabiskan seluruh waktu hidup kita hanya untuk mengatasi penderitaan situasional saja. Itu adalah jenis kehidupan terendah di alam samsara ini. Sebagaimana para binatang, makhluk alam bawah, dan makhluk alam neraka, mereka menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mengatasi penderitaan situasional saja. Serta kita pasti akan ditunggu jenis penderitaan yang lebih dalam dan berbahaya, yaitu penderitaan pikiran. Atau bahkan kita bisa mengalami penderitaan yang luar biasa amat sangat besar, yaitu penderitaan samsara. Realita kehidupan yang kedua adalah bahwa setiap manusia memiliki realita unsur psikologi, yaitu pikiran. Realita unsur psikologi manusia, yaitu pikiran, memunculkan penderitaan pikiran. Karena dengan adanya realita unsur psikologi, yaitu pikiran, maka kita memerlukan kedamaian dan sukacita pikiran. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengalami penderitaan pikiran. Tidak ada satupun makhluk di alam samsara yang bisa bebas dari penderitaan situasional. Semua makhluk di alam samsara mengalami penderitaan situasional. Akan tetapi, jangan menghabiskan seluruh waktu hidup kita hanya untuk mengatasi penderitaan situasional saja. Seperti apapun penderitaan situasional yang kita alami, setidaknya kita perlu melakukan praktek untuk mengatasi penderitaan pikiran, seperti meditasi, sadhana, dan sebagainya, atau apapun itu. Jika kita mengalami penderitaan situasional dan sekaligus kita mengalami penderitaan pikiran, maka beban penderitaan kita akan menjadi 2 kali lipat. Yang terbaik adalah kita bisa mengatasi kedua-duanya, yaitu kita bisa mengatasi penderitaan situasional dan kita bisa mengatasi penderitaan pikiran. Karena beban penderitaan kita akan sangat ringan dan kehidupan menjadi indah. Akan tetapi, hidup seperti ini langka dan sulit dicari. Sehingga apapun penderitaan situasional yang kita alami, berusahalah jangan sampai kita tidak mampu mengatasi penderitaan pikiran. Jika kita gagal mengatasi penderitaan pikiran, kemudian kita juga tidak tersentuh praktek-praktek spiritual tingkat tinggi, apalagi jika kita ada karma-karma buruk berbahaya, maka kita bisa mengalami penderitaan samsara.
Realita kehidupan ketiga adalah bahwa setiap manusia memiliki realita aspek transenden, yaitu Sang Hyang Atma. Realita aspek transenden manusia, yaitu Sang Hyang Atma, memunculkan penderitaan samsara. Karena dengan adanya realita aspek transenden, yaitu Sang Hyang Atma, maka kita memerlukan praktek-praktek spiritual tingkat tinggi, yaitu praktek-praktek spiritual tingkat tinggi untuk mengalami pembebasan dan praktek-praktek spiritual tingkat tinggi untuk mengalami pencerahan sempurna. Di seluruh alam samsara kita hanya bisa melakukannya dalam kelahiran sebagai manusia. Semasih kita hidup sebagai manusia di saat ini, kedua realita manusia ini, yaitu tubuh fisik dan pikiran, merupakan realita yang ada dan sangat nyata. Jalanilah kehidupan kita sebagai manusia di saat ini dalam dua realita tersebut, yaitu tubuh fisik dan pikiran, dengan sukacita, dengan damai, sebaik yang kita mampu. Tapi jangan sekali-sekali pernah lupa mempersiapkan diri dengan baik untuk realita ketiga. Karena hidup ini tidak hanya sekali, ini adalah realita tertinggi dari kehidupan. Setiap kehidupan manusia dengan tubuh fisik dan pikirannya pasti akan berakhir. Tapi Sang Hyang Atma terus bergerak dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya di sepanjang samsara yang tanpa ujung akhir. Untuk umum dan semua orang, cara mengatasi penderitaan samsara adalah dengan melakukan seluruh 3 hal berikut ini agar bisa terlahir kembali sebagai manusia. Yang pertama, tidak melakukan bunuh diri dan tidak melakukan karma-karma buruk berbahaya. Yang kedua, berlatih untuk mengatasi penderitaan pikiran. Yang ketiga, menjadi penolong di alam samsara. Menjadi penolong semua makhluk yang mengalami penderitaan situasional, seperti pengemis di jalan, binatang kelaparan, orang sakit, orang terlantar, dan sebagainya. Menjadi penolong semua makhluk yang mengalami penderitaan pikiran. Sedangkan untuk menjadi penolong semua makhluk yang mengalami penderitaan samsara, hal itu hanya bisa dilakukan oleh para praktisi spiritual tingkat tinggi. Jika tanpa persiapan yang mencukupi, bahaya terbesar, penuh penderitaan, dan tidak terhingga panjangnya yang mungkin terjadi dalam hidup manusia adalah bahaya untuk mengalami penderitaan samsara. Tidak ada bahaya lainnya lagi yang lebih besar dan lebih menderita dari bahaya ini. Setiap makhluk di alam samsara hanya dalam kelahiran sebagai manusia bisa melakukan perjuangan dan praktek spiritual untuk mengalami pembebasan atau pencerahan. Saat ini kita sedang sangat beruntung karena saat ini kita terlahir sebagai manusia. Kita harus peka dengan keberuntungan yang sangat langka dan begitu sulit didapat ini. Manfaatkan dengan cerdas dan sebaik-baiknya.